Hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala pujian kita bagi Tuhan, amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Dan kita ingin mengisi seluruh hari kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin kita tidak menyanyi sepanjang hari, kita tidak terus menyembah Tuhan sepanjang hari, tetapi lewat apa yang kita kerjakan, kita menghadirkan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan, sehingga orang lain boleh memuliakan Bapa kita di surga, karena Dia adalah pengharapan kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku yang selalu ku puji. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengingatkan kita bahwa hanya ada satu pengharapan dalam hidup kita, yaitu Yesus. Hanya satu Allah yang bisa kita percaya dalam hidup kita, yang menyertai saya dan saudara sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Mulut kita penuh dengan segala pujian, hidup kita penuh dengan penyembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah membebaskan saya dan saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya atas ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat yang hadir, baik hadir di gereja ini maupun mengikuti secara online, diberkati Tuhan, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya, dan mereka mendapatkan semua itu karena kemurahan Tuhan yang nyata melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih. Kami mulai ibadah dan mohonkan berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Didengar, diterima dan dipulihkan. Kita mau menjadi orang yang seperti itu ya. Didengar oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kau beri
Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh memberikan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi dan mencintai kami, sebagaimana Engkau memberkati hidup kami dan banyak hal yang Tuhan percayakan boleh kami nikmati dalam hidup ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan kantung kolekte ini Tuhan. Pakai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, pakai kehidupan mereka dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka perbuat itu berhasil karena Tuhan menyertai dan menolong. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini dan kami memberikannya dengan penuh cinta karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sukacita melimpah, takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan Haleluya. Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Dalam sepanjang hidup kita, Tuhan hadir. Tuhan menolong kita. Mungkin dalam lembah yang kelam Tuhan ada di sana. Dalam air yang tenang Tuhan ada di sana. Dalam gejolak gelombang hidup kita Tuhan pun ada di sana. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang sangat baik itu akan menolong, menopang kita sepanjang hidup ini. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Tuhan. oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya. Namun satu hal ku percaya,
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi hadirat-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang begitu Haleluya, luar biasa Yesus. dalam hidup kami ya Bapa. Terutama pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat merasakan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Bapa yang di sorga, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kosongkan hati dan pikiran kami ya Bapa, dan layakkan kami agar kami layak untuk menerima firman-Mu ya Bapa di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan oleh karena anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan Bapak Gembala, membawa firman-Mu agar semuanya ini Tuhan hanya Nyamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan tentang pelipat gandaan. Ya. Kali ini saudaraku, kompilasi dari khotbah-khotbah yang kemarin. Jadi ada semacam pengulangan dan penekanan. Jadi saya harap kita bisa menyerap lebih lagi dengan rileks, karena pasti sudah pernah disampaikan, hanya hari ini kesimpulannya, penekanannya. Saudara ingin mendapat pelipat gandaan dalam hidup saudara? Pelipat gandaan berkat, kesehatan, pelipat gandaan apalagi saudaraku? Kekuatan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran. Nah, kita baca kembali dalam Matius 13 ayat 23. Kita sama-sama berdiri. Matius 13 ayat 23, kita ucapkan bersama-sama, mulai. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin meluruskan pemahaman tentang ayat ini. Ya. Maksud dari yang ditabur di tanah yang baik, terus kemudian berbuah 160, 30 kali lipat. Seringkali diartikan ini soal menabur materi. Ya kan? Saudara pasti dengernya itu. Jadi kalau orang menabur berkat, nanti akan menuai berkat. Perhatikan ayat ini. Yang ditabur di tanah baik ialah orang yang mendengar. Jadi yang ditabur apa saudaraku? Firman. Sekarang pendeta menabur firman. Saudara pendengar, dan ada beberapa hati yang disebut, ada tanah yang berbatu, ada tanah di pinggir jalan. Tapi saya berharap dan berdoa, ditambah lagi dan yakin gitu ya, bahwa hari ini saya sedang menabur di tanah yang baik. Ya. Nah, kalau benih firman itu ditabur di tanah yang baik, artinya saudaraku akan tumbuh, akan berbuah, dan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali. Artinya saudaraku, firman yang ditaburi itu akan nyata dalam hidup orang yang punya hati yang baik. Dia menerima firman, menyerap firman, dan firman itu tumbuh. Tumbuhnya katanya ada yang berbuah 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Apa ini? Ini bicara tentang
perbuatan-perbuatan yang nyata dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, dari ketaatan itulah kemudian ada pelipat gandaan berkat yang bisa kita nikmati. Ada pelipat gandaan kekuatan dan damai sejahtera yang bisa kita nikmati. Jadi saudaraku, yang ditabur di tanah yang baik itu adalah firman. Hati kita ini adalah tempat ditaburnya firman. Firman itu bertumbuh berbuah, Tuhan dimuliakan. Dengan apa saudaraku? Dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dari situlah saudaraku, kita bisa menuai banyak hal yang indah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, setelah melewati beberapa minggu, kita berbincang tentang pelipat gandaan. Tentu kita tidak ingin menjadi pendengar saja, ya. Kita nggak ingin cuma dengar tentang pelipat gandaan saja, tetapi kita ingin benar-benar mengalami apa itu pelipat gandaan. Realnya apa sih? Bagaimana minyak yang sedikit bisa cukup untuk bayar hutang, gitu ya. Dan hidup seterusnya. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk begitu banyak orang makan. Kita ingin alami itu dalam hidup. Kita ingin menikmatinya dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, dalam dunia bank, dalam dunia perbankan itu ada prinsip tentang pelipat gandaan. Prinsipnya yaitu kekuatan pelipat gandaan dapat diperbesar jika kita melakukan kontribusi kecil secara reguler terhadap investasi kita. Ya, mungkin orang yang kerja di bank atau keuangan paham ini. Ya, jadi kita nggak cuma naruh duit di bank, tapi kita juga memikirkan bagaimana uang yang kita taruh itu bisa bertambah. Kan seperti itu. Nah, maksudnya begini saudaraku, ada kalimat di sini, pelipat gandaan itu terjadi di perbankan kalau ada kontribusi kecil dari kita. Bukan sekali loh saudaraku, secara reguler. Gitu. Nah, maksudnya begini saudaraku, Tuhan mau kita semua mengalami pelipat gandaan. Amin. Tuhan mau loh. Saya nggak tanya pada saudara apakah saudara mau. Saya ingin memberitahu saudara, Tuhan mau saya dan saudara mengalami pelipat gandaan itu. Amin. Nah, kemudian saudaraku, pelipat gandaan itu nggak terjadi dengan sendirinya. Iya. Nggak terjadi dengan sendirinya. Harus ada kontribusi kecil. Itu saudaraku, kalimat itu saudaraku. Harus ada kontribusi yang kecil dari kita untuk investasi yang kita taruh di bank. Artinya gini saudaraku, ada kontribusi dari saya dan saudara terhadap rencana besar Allah yang akan melipat gandakan apa yang ada di kita. Bukan kita diam saja, bukan kita masa bodoh. Kan saya sudah berdoa, Tuhan pasti lipat gandakan. Kan Tuhan sudah janji. Lalu kita cuek saja dan hanya menunggu. Bukan begitu saudaraku. Tuhan mau kita mengalami pelipat gandaan. Pasti ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Pasti ada hal-hal yang harus kita responi. Saudaraku, pelipat gandaan yang Tuhan kerjakan perlu kontribusi kecil dari kita, ya. Orang bilang kita harus proaktif, kita harus merespon, ya. Kita ingin terjadi pelipat gandaan, Tuhan mau melipat gandakan apa yang ada pada kita, tapi kita harus memberi kontribusi, walaupun kontribusi itu kecil. Kita harus merespon untuk apa yang akan Tuhan kerjakan. Baru kemudian pelipat gandaan itu terjadi. Saudaraku, tentang
wanita di Sunem. Apa yang kita dapat dari wanita di Sunem yang tertulis dalam Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6? Wanita itu menyediakan bejana. Wanita itu menyediakan bejana. Di rumah mungkin ada 1 atau 2. Kalau hanya ada 1, 2, terisi enggak? Terisi. Tapi harus ada kontribusi dari wanita ini jika ingin terjadi pelipat gandaan yang 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Harus ada kontribusi dari perempuan ini, saudaraku. Saudaraku, perempuan di Sunem ini harus menyediakan tempat untuk minyak yang akan dilipat gandakan. Dia enggak tahu seberapa banyak, dia enggak tahu seperti apa caranya, tapi ketika Nabi katakan, kumpulkan bejana. Cuman ada ini, kumpulkan lagi dari tetanggamu. Mungkin kalau ditanya tetangganya untuk apa? Kira-kira apa jawabnya, saudaraku? Dia seorang miskin. Lalu minta bejana tetangga kiri kanan. Pinjem. Kira-kira kalau ditanya tetangga, untuk apa? Untuk apa kira-kira? Mungkin dia cuma bisa bilang, Nabi suruh saya. Betul enggak? Dia enggak tahu apa yang akan terjadi setelah bejana itu dikumpulkan. Dan yang terjadi adalah selama bejana itu masih ada, minyak terus mengalir. Dituang terus mengalir. Saudaraku, ketika masih ada bejana itu, terus minyak mengalir, terisi. Tetapi ketika bejana itu sudah tidak ada lagi, maka minyak itu pun berhenti mengalir. Berapa banyak? Alkitab cuma mengatakan cukup untuk bayar hutang dan kelanjutan hidup. Wah, saudaraku, berapa lama kelanjutan hidup kita enggak tahu. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Ini model pelipat gandaan, saudaraku. Apakah kemudian ibu di Sunem ini menjadi orang yang kaya? Enggak, saudaraku. Dia pasti berhemat dengan minyaknya itu. Karena minyak itu sumber hidup dia. Tempat yang harus kita sediakan itu, saudaraku, adalah hati kita. Ya, bukan brankas gitu ya. Bukan karung-karung beras yang kosong. Bukan buku rekening yang kita bikin. Lalu kita pikir nanti akan ada pelipat gandaan di sana. Bukan. Tapi tempat atau bejana atau lumbung itu adalah hati kita. Apa, saudaraku? Hati. Hati, saudaraku. Siapkan hati kita sebagai bejana atau lumbung untuk menampung pelipat gandaan yang akan Tuhan kerjakan. Artinya, saudaraku, kesiapan hati saya dan saudara untuk merespon, kesiapan hati saya dan saudara untuk menerima berkat pelipat gandaan itu sangat penting. Jadi di mana, saudaraku, masalahnya? Di hati. Jadi hati kita siapkan, itu bagian dari kontribusi kita. Ya. Itu bagian dari kontribusi kita, menyiapkan hati. Karena itu, saudaraku, hari ini, pagi hari ini, kosongkan bejana hati kita dari hal-hal yang tidak perlu. Periksa hatimu. Ya, secara pribadi. Ternyata sebenarnya banyak hal yang enggak perlu tersimpan di hati. Bersyukur kalau saudara masih bisa mencium bau sampah dalam hati saudara seperti yang disebutkan tadi. Tapi ada orang yang enggak bisa lagi mencium bau sampah di hatinya. Dendam dianggap biasa, iri hati dianggap normal, keinginan-keinginan yang berlebihan dianggap itu cita-cita, padahal itu sampah, saudaraku. Dan kalau itu masih ada di hati kita, bisa diisi, bisa dilipat gandakan berkat untuk dituang di hati kita? Enggak bisa, saudaraku. Kita harus kosongkan bejana hati kita, buang yang tidak perlu, buang sampah-sampah itu. Kita harus kosongkan bejana hati kita. Buang yang enggak perlu.
agar tersedia ruang. Amin. Agar tersedia ruang kosong yang besar. Sehingga ketika Allah mengerjakan pelipat gandaan itu, hati kita punya daya tampung yang cukup besar. Iya. Seringkali kita ingin pelipat gandaan terjadi, tapi kita enggak kosongkan hati kita. Hanya sedikit tersedia tempat dan kita hanya menampung sedikit. Padahal Tuhan ingin supaya kita bisa menampung banyak. Ya. Seberapa besar bejana, seberapa besar lumbung, seberapa banyak bejana yang kita sediakan, sebanyak itulah pelipat gandaan kita akan alami. Amin. Sediakan bejana, sediakan lumbung, bersihkan hatimu, buang sampah dan barang-barang yang tidak berguna dari hati. Dan kau akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Ulangan 28 ayat 8. Segala berkat ini ayat 2, saya bacakan ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan ada seterusnya, ini berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya. Intinya saudaraku, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan, jika benih firman itu tumbuh. Kalau enggak tumbuh, berkat itu enggak akan datang. Ayat 8 saudaraku disebutkan, ayat 8 dari Ulangan 28, Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ia, Tuhan, akan memerintahkan berkat. Berkat ke dalam lumbung, berkat ke dalam usaha, berkat ke dalam pekerjaan. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Ia akan memberkati rumah tangga. Rumah tangga itu negeri kita. Dan Tuhan akan memberkati. Dan pelipat gandaan itu terjadi. Yang terpenting adalah taatilah firman yang kau dengar. Dan biar firman itu bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, dengarkan baik-baik. Tuhan akan memerintahkan berkat ke dalam lumbungmu, ke dalam usahamu, ke dalam rumah tanggamu. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku. Ada poin penting di sini saudaraku. Yang harus diwaspadai saudara-saudaraku adalah bukan berkat pelipat gandaannya. Itu enggak harus diwaspadai. Artinya biasa saja kita menghadapinya. Tetapi hati kita yang harus diwaspadai. Ya. Kan kita sudah persiapkan bejana, siapkan lumbung. Kita buang hal-hal yang enggak perlu. Dan bukan hanya itu saudaraku. Kita juga harus mempersiapkan hati merespon berkat pelipat gandaan itu. Kita harus merespon. Kita sudah buka hati, buka bejana, lumbung. Tapi kita juga harus mempersiapkan bagaimana kita merespon berkat pelipat gandaan. Kita harus menghargai berkat pelipat gandaan itu dengan benar. Jadi tadi saya katakan yang harus diwaspadai adalah bukan berkatnya, tetapi hati kita. Karena itu firman Tuhan bilang, akar kejahatan adalah uang. Jadi yang harus diwaspadai apa? Hati, cinta akan uang. Ya. Jadi harus kita waspadai, sebab saudaraku berkat itu bisa membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Tidak sedikit saudaraku, orang-orang yang diberkati Tuhan berlipat ganda dalam usaha dan pekerjaannya, itu makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, makin berkontribusi besar untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tetapi ada juga
ketika sudah mendapatkan pelipat gandaan, hatinya enggak terjaga. Hatinya enggak terjaga. Dan karena berkat melimpah itu, akhirnya berkat itu mendorong, membawa satu arus besar. Si berkat karena besar, arusnya juga besar. Akhirnya hanyut sehingga makin jauh dari Tuhan. Ada yang seperti itu. Ya. Karena itu jaga hatimu, pelihara hatimu, supaya jangan tergoda dan terbawa arus berkat. Kalau Tuhan berkati, supaya kita bisa nikmati dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan berkati, Tuhan ingin kita bukan hanya cinta berkatnya, tapi cinta pada pemberi berkatnya. Amin. Ya, cintailah Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Kalau berkat Tuhan, saudara nikmati. Tapi Tuhan sebagai pemberi berkat, itu harus yang nomor satu. Yang kedua, saudaraku, ada kalimat dalam khotbah ini adalah berani bertindak, ya, atau tindakan iman. Ini berbicara tentang perempuan di Sarfat. Yang kita dapatkan dari seorang ibu di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 adalah bagaimana ibu ini dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, kesulitan apa saudaraku? Ekonomi. Dan kesulitan ekonomi ini berkaitan dengan hidup sehari-hari. Tapi ibu ini punya satu keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk bertindak. Inilah yang dinamakan tindakan iman. Ya, tindakan iman. Tidak mudah bagi ibu ini untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan iman ketika keadaan sulit dan terdesak. Ya, keadaan sulit dan terdesak. Ini kalimat yang harus digarisbawahi. Kita sering hanya mengalami keadaan sulit, tapi tidak sulit dan terdesak. Ya, ada sesekali mungkin. Tapi ibu ini mengalami satu kondisi yang sulit dan terdesak. Ibu di Sarfat ini benar-benar dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Setelah saya makan, saya dan anak saya makan, maka akan mati, dia bilang begitu. Jadi saudaraku ingat, ini bukan soal sekedar lapar atau kenyang. Ini soal hidup dan matinya ibu dan anak. Saudara bisa olah itu coba. Ya. Sedikit minyak dan segenggam tepung. Itu soal hidup dan mati bagi ibu dan anak di Sarfat. Bukan soal kenyang atau lapar, saudaraku. Kalau soal kenyang atau lapar mungkin kita pernah mengalami. Tapi soal hidup atau mati untuk sepiring nasi, saya rasa kita enggak sampai ke sana. Tapi ibu ini saudaraku mengalami pilihan hidup atau mati. Bukan soal lapar atau kenyang. Bukan soal keinginan atau kebutuhan, bukan saudaraku. Seringkali kita ini dihadapkannya pada soal kebutuhan dan keinginan itu sangat ringan. Dan biasanya yang membuat kita ingin mati yang mana saudaraku? Rasanya mau sampai mati yang mana saudaraku? Kebutuhan atau keinginan? Jujur. Yang mana? Yang sepertinya kita dihadapkan pilihan hidup atau mati, keinginan atau kebutuhan. Kenapa saudara gak berani jawab keras? Karena itu terjadi dalam hidup saudara. Iya kan? Saudara berjuang mati-matian, berhutang sana sini, supaya keinginan tercapai, supaya bisa dilihat orang, supaya bisa dihargai orang. Pansos saudaraku, panjat sosial itu kita utamakan. Tapi ibu ini yang dihadapi soal hidup atau mati karena sepiring nasi. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, tindakan ibu ini mengandung resiko. Tindakan iman dari ibu ini mengandung resiko. Jangan saudara bilang, ya kan ibu di Sarfat tahu nanti kalau dikasih dulu ke si nabi, dia akan dapat seterusnya. Saudara, ada yang berpikir begitu? Ada. Saya ingin katakan pada saudara,
Kalau saudara mentaati perintah Tuhan, Tuhan bilang apa? Dia akan buka pintu di langit untuk melimpahkan berkat. Saudara lakukan enggak? Enggak semua kan? Gitu ya. Jadi ibu di Sarfat ini enggak tahu apa yang terjadi setelah dia kasih. Dan yang dikasih kan juga bukan semua. Ditulis roti bundar kecil. Nah, ditulis roti bundar kecil, bukan yang besar. Dan ibu ini mungkin berpikir cukup lama, saudaraku ya. Kalau saya kasih, nanti saya masih lapar sama anak saya. Mesti dibagi. Ibu ini juga nggak segampang itu, saudaraku. Nggak segampang itu ambil keputusan. Nggak, saudaraku. Seringkali kita membaca Alkitab, menganggap apa yang dilakukan para nabi dan orang-orang saleh itu gampang saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu seluruh ceritanya. Waktu itu mereka menjalani nggak tahu apa-apa loh saudaraku, nggak tahu. Gitu. Ibu di Sarfat ini nggak tahu kalau nanti bisa cukup untuk seterusnya selama hujan belum turun. Jadi ini mengandung resiko. Jika ternyata setelah melangkah dengan iman, memberikan roti bundar kecil itu kepada Elia lebih dulu dan kemudian sisa tepung yang sedikit itu tidak cukup untuk dirinya, tidak bikin kenyang untuk dirinya dan anaknya. Bagaimana? Memang mereka masih bisa makan, tapi mungkin tidak sekenyang yang diharapkan. Mereka masih bisa makan, tapi tidak sekenyang seperti biasanya karena sudah dibagi. Saudara-saudaraku, tindakan iman itu berarti disertai kerelaan untuk menderita. Ingat itu saudaraku. Ya, tindakan iman itu harus disertai kerelaan untuk menderita. Saudara berkorban itu harus disertai kerelaan. Kerelaan apa? Uang belanja saya berkurang. Iya kan? Di hari-hari ini gereja membutuhkan uang, mungkin ada saudara yang ngerem, nggak makan di luar lalu berikan kepada gereja. Bisa. Artinya kita rela rugi demi pekerjaan Tuhan. Ibu ini rela rugi, rela menderita, rela menanggung rasa lapar atau rasa sakit. Jadi tindakan iman itu berarti ada kerelaan menderita, kerelaan rugi, kerelaan menanggung rasa sakit, kerelaan menderita. Nah saudaraku, tindakan iman ini berarti mengikuti cara Tuhan. Bukan merancang dan menetapkan cara kita sendiri untuk meraih mujizat pelipat gandaan. Kalau saya jadi ibu itu, mungkin saya akan berkata, banyakin dulu, nanti baru saya bikin. Logis enggak? Saudara berpikir gitu enggak? Kelihatan dulu dong. Ya. Kalau diambil semua atau sebagian kan tinggal sedikit. Saudaraku, cara berpikir ini ada pada saya, ada pada saudara. Tapi belajar dari ibu di Sarfat. Tindakan iman. Ternyata yang rela rugi, rela sakit, rela menderita, kan rela. Rela itu belum terjadi loh saudaraku, rela dulu. Dan ternyata itu semua gak jadi kenyataan. Sebab Tuhan memberkati. Apa yang dilakukan? Mendahulukan nabi. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 33, kita baca sama-sama, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, cari dulu kerajaan sorga. Cari dulu kebenaran. Ini cara Tuhan. Ini cara Tuhan, saudaraku. Dahulukan Tuhan, dahulukan kerajaan sorga. Dahulukan kebenaran, amin. Jangan dahulukan kesenangan kita. Jangan dahulukan kesibukan kita. Dahulukan Tuhan.
jangan dulukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, saudaraku, ini kita belajar dari 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita belajar dari 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus memberitahu untuk memberi makan semua orang yang hadir, ada kebingungan dan kepanikan pada murid-murid. Ya, saudara yang bekerja di kantor, kalau atasan memerintahkan sesuatu yang rasanya besar dan gak mungkin kita kerjakan, yang terjadi apa, saudaraku? Panik, bingung, mesti gimana ini, kan gitu ya. Murid-murid begitu, kasih mereka makan. Murid-murid lihat, banyak amat, bingung, panik. Saudaraku, ketika melihat seorang anak kecil yang sedang membuka bekal makanannya, kenapa tahu? Andreas tahu, karena anak kecil ini lapar. Tuhan Yesus ngomong seperti itu karena udah jam makan, saudaraku. Anak kecil ini buka tempat makannya. Andreas jalan lihat, dia buka ada makanan, ada 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Dan Andreas tanpa basa-basi, tanpa bertanya, dia bawa anak ini kepada Yesus. Sebenarnya, saudaraku, Andreas ini mungkin sedang memberi contoh. Nih, anak kecil aja makan segini. Terus ini orang dewasa segini banyak, gimana cara ngasih makannya? Anak ini hanya membawa makanan yang sederhana, bukan makanan-makanan yang bukan burger. Dia roti sama ikan itu makanan yang paling gampang di tepi Danau Galilea, saudaraku. Ya, di sekitar Danau Galilea, makanan itu ikan adalah makanan yang paling gampang didapat. Saudaraku, dalam pikiran Andreas, bagaimana mungkin kasih makan segini banyak orang? Dan anehnya anak kecil ini menurut saja, saudaraku, ketika dibawa. Dia enggak menolak atau mempertahankan bekalnya, enggak. Dia ikut saja. Nah, bekal itu dibawa kepada Yesus. Saya ingin katakan sekali lagi, bekal itu dibawa kepada Yesus bukan untuk dilipat gandakan. Saya ingin kasih tahu saudara, Andreas dan anak itu saat itu tidak punya iman untuk melipat gandaan. Jadi bukan berarti imannya Andreas gede loh, saudaraku ya. Andreas yakin kalau ini bisa dilipat gandakan oleh Tuhan. Enggak. Dia bawa cuman jadi contoh nih, makan anak aja segini, ngasih makan segitu orang gimana. Itu saja, dia tidak punya iman seperti yang mungkin kita pikirkan. Mereka, Andreas itu hanya membawa anak ini dan bekalnya sebagai contoh. Tetapi ini, saudaraku, yang dibawa ini diperlihatkan kepada Tuhan menjadi awal mujizat pelipat gandaan. Anak itu enggak malu kok bekalnya dilihat banyak orang. Anak itu hanya membawa ikan dan roti. Dia enggak bawa daging, dia enggak bawa makanan yang wah kalau dilihat itu terus orang kepengen gitu ya, enak, enggak. Dia bawa makanan yang sederhana saja, sangat sederhana. Mungkin ikannya cuma dipanggang begitu saja, rotinya roti kering, itu saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, itulah yang dibawa kepada Yesus. Dia enggak malu. Dan saya katakan ini awal dari mujizat pelipat gandaan. Ya. Saat ini yang diperlukan dari saya dan saudara adalah membawa diri kita. Ya, membawa diri kita dan apa yang ada kepada Yesus tanpa malu dan tanpa ragu. Saya ingin garis bawahi, ini bukan soal membawa persembahan. Ya. Bukan membawa pemberian kepada Tuhan. Tapi kita menghadap Tuhan dengan kejujuran kita. Jadi saudara, datanglah pada Tuhan. Di rumah saudara, di kamar saudara. Berlututlah pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya ingin memperbaiki rumah. Saya ingin membeli kendaraan motor. Uang saya cuma segini, Tuhan. Sebutkan angkanya pada Tuhan, tapi jujur, tulus, dan terbuka.
Jangan saudara taruh uang cash 10 juta dan saudara berlutut, Tuhan saya cuma punya segini, sementara di bank ada 100 juta. Tuhan bilang, ya udah, keluarkan yang di sana, tumpuk di sini. Jangan saudaraku, jangan seperti itu. Artinya saudaraku, pelipat gandaan itu terjadi ketika kita memang membutuhkan dan yang kita punya hanya itu saja. Baru terjadi pelipat gandaan. Selama saudara masih punya uang di bank, punya deposito, saudaraku, terus saudara bilang saya punya uang segini, saya ingin Tuhan lipat gandakan, itu tidak akan terjadi. Keluarkan dulu yang saudara punya. Baru terjadi pelipat gandaan. Jujur kepada Tuhan. Jangan rahasiakan, dan Tuhan nggak tahu saudaraku, apa yang saudara rahasiakan pasti Tuhan tahu. Nah saudaraku, saat ini yang diperlukan kita datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan apa yang kita punya, agar Tuhan berkenan dan memberkati berlipat kali ganda. Yang terakhir saudaraku, pelipat gandaan bukan hanya materi. Ini lebih penting saudaraku. Pelipat gandaan bukan hanya terjadi untuk berkat-berkat materi saja. Pelipat gandaan ini juga berkaitan dengan kesanggupan saya. Kesanggupan kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kekuatan kita dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita umumnya terbatas. Betul? Terbatas. Makanya sampai ada konseling. Ya, secara umum ada di perguruan tinggi ada jurusan psikologi. Orang belajar untuk apa? Untuk membantu orang lain bagaimana mengatasi masalah. Kan itu. Ya. Ketika kita nggak sanggup, pergi ke konselor. Lalu kita diberi saran begini, gitu kan ya. Secara psikologi kadang-kadang sudah tepat analisa dan bagaimana caranya mengatasi sudah tepat. Tapi ternyata juga nggak menolong. Ya, teori itu kadang-kadang mentok, saudaraku. Nggak bisa menolong. Makin lama kita menghadapi masalah, kekuatan kita makin lemah. Nggak ada yang makin lama makin kuat, enggak. Makin lama makin lemah. Saudaraku, ini penting untuk kita sadari. Ketika kita sudah nggak sanggup, carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Ada pujian yang itu, di saat aku tak sanggup lagi. Ya, saudara pernah merasakan di saat aku tak sanggup lagi? Ini lain sama lagunya Charles Sutagalung, saudara. Beda gitu ya. Itu hanya teriakan tanpa ada jalan keluar. Tapi kalau kita nggak sanggup, kita teriak kepada siapa? Kita teriak kepada Tuhan. Satu kali karena nggak kuatnya saudaraku, Daud berkata, Tuhan berapa lama lagi? Ya. Berapa lama lagi Tuhan? Dia teriak saudaraku, how long oh Lord? Berapa lama lagi Tuhan? Maksudnya saya nggak sanggup Tuhan. Terus berapa lama lagi mesti begini? Itu Daud, dia pernah berteriak seperti itu. Datang pada Tuhan, ceritakan semua pada Yesus. Ceritakan semua pada Yesus. Saya katakan lagi, ceritakan semua pada Yesus. Dan mohon kekuatan untuk bisa menghadapi semua yang terjadi. Yakinlah, saudara diberi pelipat gandaan kekuatan dan sanggup menghadapi beban hidup. Amin. Kadang-kadang persoalan itu masih tetap ada. Tapi yang tadinya kita penuh dengan sungut-sungut, kemarahan, penderitaan, kita bisa kemudian hadapi dengan enjoy saja. Kenapa bisa? Kekuatan saudara sudah dilipat gandakan oleh Tuhan. Saudaraku, Filipi 4 ayat 13, satu ayat yang terkenal. Saya ingin kita membacanya bersama-sama. Mulai alamatnya, mulai.
Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku, setelah melewati perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Jadi Paulus ini udah lewatin dulu semuanya. Lalu Paulus menceritakan bagaimana Tuhan melipat gandakan kekuatannya. Ketika dia ditelanjangi, dicambuk, dan dia bisa lewati. Ketika dia hampir tenggelam kapalnya, dia bisa lewati semua. Saudaraku, setelah melewati itu semua, Paulus cerita bagaimana Tuhan ternyata melipat gandakan kekuatannya sehingga ia bisa menanggung semua. Dia bisa menanggung semua dengan kekuatan yang telah dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan dia berkata, apa yang dia katakan? Segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan menolong kita semua mendapat pelipat gandaan bukan hanya materi, tetapi kekuatan untuk menanggung semua masalah, kekuatan kesanggupan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes, amin. Tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolong. Hanya Kau Tuhan
kuasa Tuhan lebih besar, sebab Tuhan juga lebih besar dari semuanya. Dia sanggup melipat gandakan ekonomimu. Dia sanggup melipat gandakan kekuatanmu. Dia sanggup melipat gandakan kesehatanmu. Datanglah pada Tuhan, ceritakan semua pada Yesus. Dia akan ulurkan tangan untuk membantumu, bahkan melipat gandakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Kuasamu terlebih besar. Nanti Ibu Risma pimpin kita dalam doa. Ku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami sudah mendengar sabda-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih memperkuat iman kami kepada Tuhan. Haleluya. Dan menguatkan dalam menjalankan hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Haleluya. kasih. Hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Sukacita sorga, pemahaman firman, membuat kami kuat dan bertumbuh. Biar Roh Kudus terus mengerjakannya dalam hidup kami, sehingga kami semua tanpa terkecuali mengalami pelipat gandaan. Pertumbuhan firman itu membuat buah yang banyak dan kami memperoleh hasil yang luar biasa dengan berlipat ganda sukacita kami, berlipat ganda kesehatan kami, berlipat ganda berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sebelum kami pulang untuk saudara kami yang sakit, kami berdoa buat Bapak Rivo yang sakit sejak hari Rabu, kami berdoa buat Ibu Wasdono yang gula darahnya tinggi dan ada masalah di kesehatan lainnya. Tuhan Yesus tolong ampuni dosa dan salah kami, ampuni dosa dan kekurangan dari Ibu Wasdono dan Bapak Rivo, biar darah Yesus basuh. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk Bapak Rivo dan Ibu Wasdono, dan kami berseru memanggil nama Tuhan yang berkuasa mengusirkan penyakit yang ada pada Bu Wasdono dan Bapak Rivo. Kami perintahkan hai penyakit yang ada pada Pak Rivo dan Bu Wasdono keluar dan pergi. Darah Yesus, dalam nama Yesus, semua penyakit pergi. Ibu Wasdono sehat, Pak Rivo juga sembuh dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dengan segala yang dilakukan dalam ibadah ini, termasuk dalam persembahannya untuk kas gereja, persembahannya untuk persepuluhan, juga persembahan untuk kas Natal dan pembangunan. Tuhan balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Tuhan Yesus